Namaku Aldi. Aku bekerja sebagai teknisi listrik di salah satu mall terkenal di Bandung. Mall ini mewah, selalu ramai pengunjung. Tapi sedikit orang tahu bahwa lantai B1 sudah lama dikosongkan. Dulu katanya itu adalah tempat parkir valet, tapi sekarang sudah ditutup total. Berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, lantai itu ditutup karena ada masalah saluran air. Tapi karyawan lama tahu alasannya bukan itu. Malam itu sekitar pukul 23.00, aku mendapat panggilan dadakan untuk melihat panel listrik yang bermasalah di lantai B2. Dan untuk aksesnya, sudah pasti harus turun ke lantai B1 karena panel kontrol utama ada di sana. Lalu aku pun bergegas untuk kembali menuju mall tempatku bekerja. Sesampainya di sana, aku langsung saja menuju ke lantai B1. Di setiap langkahnya, aku terus bergumam dalam hati. Semoga saja kerusakannya tidak parah, agar cepat selesai, biar aku cepat pulang. Lantai demi lantai aku lalui dengan perasaan was-was. Namun, setiap pikiran negatif yang terlintas selalu aku tepis jauh-jauh. Meskipun jujur saja, rasa takut menyelimuti diriku saat itu. Ketika sudah memasuki lantai B3, perasaanku sudah mulai lebih tidak karuan. Tapi tanggung jawab terhadap pekerjaanku adalah hal yang utama dibandingkan perasaan takut yang sudah memelukku dengan lebih erat. Pintu lift lantai B1 pun terbuka. Aku melangkah dengan kaki yang sedikit gemetar. Aku rasakan bulu kuduku seketika meremang, karena hampir semua lampu di lantai ini berkedip dan temaram. Seakan mengajakku untuk berpikir ke arah yang tidak-tidak. Kenapa harus horor ini sih suasananya? Kesalku dalam hati. Sesampainya di ruang panel lantai B1, aku seperti merasakan ada yang sedang memperhatikanku. Aku berusaha mengabaikannya. Namun, lama-lama perasaan ini membuatku penasaran. Seketika aku menengok dan melihat ke arah pintu masuk ruangan ini, namun tidak ada siapa-siapa. Mungkin hanya pikiran burukku saja yang terpengaruh oleh cerita-cerita miring di lantai ini. Sekitar 30 menit, akhirnya aku dapat menyelesaikan pekerjaanku. Lampu indikator panel ini sudah berwarna hijau, yang menandakan kelistrikan di lantai ini sudah normal. Lalu aku membereskan peralatanku dan bersiap untuk pulang. Langkah demi langkah aku lalui masih diselimuti oleh perasaan yang membuatku takut. Ya, meskipun lampu-lampu di sini sudah terang benderang, tetap saja tidak bisa menghilangkan ketakutanku. Hingga sekitar 300 meter menuju pintu lift, aku melihat seperti ada yang sedang berdiri di sana. Tidak terlalu jelas, karena lampu di area pintu lift tidak terlalu terang. Mungkin cuma satpam yang sedang menungguku, ujarku. Lalu lampu lantai ini tiba-tiba mati. Seketika membuat jantungku berdebar sangat kencang. Aku panik. Keringat dingin mulai mengalir di dahiku, namun aku tetap memaksakan berjalan sambil merogoh senter yang ada di tas dadaku. Ketika aku meraih senter dan mulai menyalakannya, badanku seketika tidak bisa digerakkan. Nafas dan jantungku seperti berhenti, karena kini sosok yang aku kira satpam ternyata bukan. Itu adalah sosok yang wajahnya hitam legam tanpa kedua bola mata, dan dari atas kepalanya menjuntai kain berwarna hitam. Ya, itu adalah sosok pocong hitam yang menjadi rumor di lantai ini. Aku menyaksikannya malam itu. Aku melihatnya sendiri bahwa memang sosok itu semengerikan yang dikatakan oleh beberapa karyawan di mall ini.
Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, seketika pandanganku perlahan menjadi gelap. Kemudian aku tidak sadarkan diri. Mataku terbuka perlahan. Lalu aku melihat kini sudah ada beberapa satpam yang sudah berdiri di hadapanku. Lalu seseorang dari mereka mengatakan bahwa aku ditemukan sudah tidak sadarkan diri ketika pukul 03 dini hari. Satpam itu bercerita bahwa dia merasa khawatir karena sudah 2 jam lebih aku tidak terlihat. Dan dia menyusulku bersama seorang rekan kerjanya. Ketika mereka sampai di lantai B1, aku sudah ditemukan tergeletak pingsan. Satpam itu bercerita juga bahwa di malam tertentu, sosok pocong itu seringkali menampakkan dirinya yang terlihat di CCTV. Sosok itu kerap kali memperlihatkan wujudnya yang begitu menyeramkan. Dia hanya berdiri di depan CCTV. Meskipun tidak ada bola mata, tapi dia seakan menatap tajam penuh dendam ke arah kamera. Semenjak kejadian itu, apabila ada pekerjaan mendadak di malam hari, aku selalu meminta satpam untuk menemaniku. Sungguh kejadian malam itu membuatku begitu trauma untuk berada di lantai B1 seorang diri, apalagi malam hari. Oke, skip dulu ceritanya, tapi nanti bakal aku lanjut di part 2 yang nyeritain asal-usul si pocong hitam. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari audio dan narasi cerita. Semoga kalian terhibur dan setia menunggu kelanjutan ceritanya. Oh ya, belum subscribe, mohon subscribe dulu ya. Jangan lupa like, share, dan komen agar kita bisa saling menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.